Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membahas soal P3K Guru SD tahap kedua, kompetensi teknis, matematika tentang geometri, pengukuran, letak koordinat, dan pengolahan data. Part yang ketiga. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Kebun Pak Warno berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 4,2 dekameter dan lebar 370 desimeter. Keliling kebun Pak Warno adalah meter. Pak Warno punya kebun berbentuk persegi panjang, panjangnya 4,2 dekameter, lebarnya 370 desimeter. Yang ditanyakan adalah keliling kebun Pak Warno. Berarti keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang rumusnya 2 dikali dalam kurung panjang tambah lebar. Nah, karena di sini yang diminta adalah keliling dalam satuan meter, jadi biar lebih enak kita rubah panjang dan lebarnya ke satuan meter. 4,2 dekameter, kalau kita rubah ke meter, dekameter ke meter lompat 1, berarti dikali 10. 4,2 dikali 10 sama dengan 42 meter. 370 desimeter kalau ke meter, jadi naik 1 berarti dibagi 10. 370 dibagi 10 berarti 37. Nolnya tinggal dikurangin aja 1. 37 meter. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. 2 dikali panjangnya 42 meter ditambah lebarnya 37 meter. 2 dikali 42 tambah 37. 79. 2 dikali 79 158. Satuannya meter. Jawabannya yang B. Soal berikutnya. Soal yang kedua. Di sebuah tempat penyewaan peralatan pesta terdapat 6 gros piring, sebanyak 4 lusin dipinjam oleh Bu Tuti dan sebanyak 2 gros dipinjam oleh Bu Ayu. Piring yang tersisa di tempat tersebut sebanyak buah. Kita ketahui jumlah seluruh piring adalah 6 gros. 6 gros. 6 gros itu berapa buah? 1 gros kan 144 buah. Berarti 6 kali 144. 6 kali 144 864. Berarti jumlah seluruh piring di tempat penyewaan peralatan pesta itu 864 buah. Nah, kemudian sebanyak 4 lusin dipinjam oleh Bu Tuti. 4 lusin dipinjam oleh Bu Tuti. Berarti kan dikurangin. 4 lusin itu berapa buah? 1 lusin 12 buah. Berarti 4 kali 12. 4 kali 12, 48 buah. Dan sebanyak 2 gros dipinjam Bu Ayu. 2 gros dipinjam Bu Ayu. Berarti dikurangin lagi. 2 gros sama dengan 2 dikali 144. 288 buah. Tinggal kita hitung. 864 dikurang 48 buah dikurang 288. Yang ini dulu, 864 dikurang 48. 6 pinjam 1, 5 kurang 4,
ini 8. 816. Nah, dikurang lagi 288. 8, 0, 2, 7, 2, 5. 528. 528. Jawabannya yang A. Soal yang ketiga, perhatikan sifat-sifat bangun datar di bawah ini. 1. Memiliki 4 sisi yang sama panjang. 2. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 3. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang. Bangun datar yang mempunyai sifat-sifat di atas adalah, ya kita cek satu-satu. Di sini ada persegi panjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan segitiga. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. 1, 2. 1, 2. Ini masing-masing 2 pasang yang sama panjang. 4 sisinya nggak sama panjang. Berarti ini tidak termasuk. Ini bisa langsung kita eliminasi. Yang trapesium, ini juga udah jelas. Keempat sisinya nggak sama panjang. Empatnya nggak sama panjang. Ini kita eliminasi. Yang ini panjangnya sama yang ini. Sama ini beda. Ini samanya sama yang ini. Ini juga bisa kita eliminasi. Yang belah ketupat, ini sama dengan ini. Yang ini juga sama dengan yang ini. Ini belah ketupat, 4 sisinya sama panjang. Yang segitiga ini jelas bukan, sisinya cuma 3. Nah, dari sini aja kita udah tahu jawabannya yang belah ketupat. Karena yang lainnya sudah kita eliminasi. Jawabannya yang D, belah ketupat. Kalau untuk menghemat waktu, teman-teman bisa langsung jawab pilihan yang D tanpa perlu melanjutkan yang kedua dan yang ketiga ini. Cuman kalau kita mau ngelanjutin, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Ini berhadapan sama ini, sama besarnya. Ini berhadapan sama ini juga sama besarnya. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang. Ya, ini juga diagonalnya berpotongan tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Soal yang keempat, 3 buah tangki masing-masing berisi minyak tanah 4,25 meter kubik, 2.500 liter, dan 5.500 desimeter kubik. Jumlah minyak tanah seluruhnya ada titik-titik liter. Ada 3 buah tangki yang berisi minyak tanah. Tangki pertama, T1, 4,25 meter kubik. Tangki yang kedua, 2.500 liter. Tangki yang ketiga, 5.500 desimeter kubik. Jumlah minyak tanah seluruhnya, berarti kan ini tinggal kita jumlahin. Tapi satuannya harus dirubah dulu ke liter. Yang ini meter kubik diubah ke liter. Yang ini nggak perlu dirubah lagi, udah liter. 4,25 meter kubik kita rubah ke liter. Jadi berapa? 4,25 meter kubik. Berarti di sini berapa liter? Nah, liter itu sama dengan desimeter kubik. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Berarti kalau 4,25 meter kubik, dari sini turun ke sini, 1 tangga. Setiap turun 1 anak tangga dikalikan 1000. Kalau naik 1 tangga, kita bagi 1000. Oke, berarti 4,25 dikali 1000. Jadi 4.250 liter. Ya, ini nggak perlu dirubah lagi. 2.500 liter. 5.500 desimeter kubik. Nah, ini kan sama halnya dengan liter. Berarti nggak perlu dirubah juga.
desimeter kubik kan sama dengan liter. Jadi 5.500 liter. Tinggal dijumlahin aja. 0, 5, 2, 5, 7, 5, 12, 1, ini 12. 12.250. Satuannya liter. Jawabannya yang B. Soal yang keempat. Perhatikan sifat-sifat bangun ruang di bawah ini. Memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 rusuk, di mana rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang, memiliki 6 sisi, di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Bangun ruang yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah, ya kita cek satu-satu. Balok, tabung, 5 segi 4, kerucut, dan 5 segi 6. Memiliki 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini benar. Yang ini tabung udah jelas salah. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini salah. Ini juga salah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini salah. Jawabannya udah bisa langsung kita dapat yang A, balok. Karena yang lain udah jelas tidak memiliki 8 titik sudut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke-6. Pak Sigit mempunyai 3 kebun yang luasnya 3 hektare, 1.900 meter persegi, dan 1,75 are. Jika kebunnya dijual 2,5 hektare, maka luas kebun Pak Sigit sekarang meter persegi. Berarti kan 3 luas kebunnya ini kita jumlahkan dulu. Setelah itu kita kurangi dengan 2,5 hektare yang dijual ini. Kebun pertama 3 hektare. Kebun kedua 1.900 meter persegi. Kebun ketiga 1,75 are. Nah, tapi di sini yang ditanyakan adalah luas kebun Pak Sigit dalam satuan meter persegi. Jadi semuanya harus kita ubah satuannya ke meter persegi terlebih dahulu, biar penjumlahan dan pengurangannya nanti lebih mudah. 3 hektare. Hektare itu sama dengan hektometer persegi. Hektare itu sama dengan hektometer persegi. Berarti hitungnya dari sini. Hektometer persegi ke meter persegi. 1, 2. Turun 2 tangga. Nah, kalau satuan luas kayak gini, setiap turun kita kalikan 100. 1, 2. Berarti dikali 10.000. Nolnya jadi 4. 3 dikali 10.000. 30.000 meter persegi. Yang ini udah meter persegi. 1.900 meter persegi. Kebun yang ketiga 1,75 are. Are itu sama dengan dekameter persegi. Are sama dengan dekameter persegi. Jadi dari dekameter ke meter persegi lompat 1 anak tangga. Jadi dikali 100. 1,75 dikali 100. Sama dengan 175 meter persegi. Ini kita jumlahkan. 5, 7, 10. Ini jadi 2, 3. 32.075 meter persegi. Jika kebunnya dijual 2,5 hektare. Nah, dijual 2,5 hektare berarti kan dikurangi 2,5 hektare. 2,5 hektare sama dengan berapa? Sama dengan berapa meter persegi? Hektare di sini ke meter persegi. 1, 2, turun 2 tangga. Berarti kita kali 10.000. 2,5 dikali
10.000. Jadi 25.000 meter persegi. Ini tinggal dikurangin aja, 25.000 meter persegi. 5, 7, 0, 7. 7.075 meter persegi. Jawabannya yang B. Soal yang ketujuh. Sebuah kaleng berbentuk balok dengan ukuran panjang 25 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 18 cm. Diisi minyak goreng sampai penuh. Volume minyak goreng di dalam kaleng adalah titik-titik centimeter kubik. Ini bisa langsung kita kerjakan. Volume balok, berarti kan yang dicari kan volume balok. Karena kalengnya berbentuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 25 cm dikali lebar 20 cm dikali tingginya 18 cm. 25 kali 20 500 kali 18. 18 kali 5, 5 kali 8, 40. 5 kali 1, 5, tambah 4, 9. 90. Tambah 0-nya 2. 9.000. Satuannya centimeter kubik. Jawabannya yang B. Soal yang ke-8. Koordinat titik P pada gambar berikut adalah. Nah, letak koordinat di sini yang P berarti kan ke bawah sini ini dapatnya 2, ke samping sini dapatnya 4. Jadi 4 sama 2. Cara penulisannya 4,2 atau 2,4. Nah, cara nulisnya titik koordinat gini X, Y ya, teman-teman, bukan Y, X. Jadi X, Y. X dulu, X-nya 2, Y-nya 4. Berarti 2,4. Jawabannya yang D. Soal yang ke-9. Banyak siswa di sekolah Mekarsari 210 orang yang terdiri dari 6 kelas dengan jumlah per kelas sama. Di kelas 3 bertambah 2 siswa pindahan. Maka jumlah siswa di kelas 3 adalah jumlah keseluruhan siswa di SDN Mekarsari 210 orang. Terdiri dari 6 kelas. Berarti 210 dibagi 6. 35. Jadi masing-masing kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 jumlahnya 35 orang. Di kelas 3 ditambah 2 siswa. Berarti kan 37. Maka jumlah siswa kelas 3 adalah 37 siswa. Jawabannya yang A. Soal yang ke-10. Hasil dari 200 km ditambah 15 hektometer ditambah 21.000 meter adalah titik-titik meter. 200 km kita rubah dulu satuannya ke meter karena pilihan jawabannya satuannya meter. Kilometer ke meter berapa? 1, 2, 3. Turun 3. Berarti 200 dikali 1000. Sama dengan 2, 0-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 200.000 meter. Ditambah 15 hektometer. Hektometer ke meter 1, 2. Turun 2 tangga. 15 dikali 100. Berarti 1.500 meter. Ini yang ini dulu kita jumlahin. 0, 0,
200.000 1.500 meter dikurang 21.000 meter. Ini nggak perlu dirubah lagi karena satuannya sudah meter. 21.000 meter. 0, 0, 5, 0, 20 kurang 2, 18. 180.500. Jawabannya yang A. Soal yang ke-11. Perhatikan gambar di bawah ini. Luas bangun datar di atas adalah, ini kan bangun datar persegi. Berarti kalau luas persegi, rumusnya sisi kali sisi. Sisinya 15 dikali 15. 15 kali 15, 225. Jawabannya yang C. Soal yang ke-12. Perhatikan gambar di bawah ini. Titik koordinat A dan C pada gambar adalah A yang ini sama yang ini C. Kalau yang A di sininya 7, ke sininya 4. Ingat kalau penulisan titik koordinat XY ya, teman-teman. X-nya yang ini. X-nya yang ini. Ini X-nya 7, Y-nya yang ke atas, Y-nya yang atas bawah. 4, 7,4. Ini yang A. Kemudian yang C, kesininya min 3, kesininya min 5. X-nya min 5, Y-nya min 3. A-nya 3,4, C-nya min 5, min 3. Jawaban yang tepat adalah yang D. Soal yang ke-13. Gambar yang merupakan hasil pencerminan suatu bangun datar adalah, ini yang A jelas salah. Seharusnya pencerminannya kayak gini. Kemudian yang B juga salah. Ini bukan pencerminan, justru gambar yang sama. Yang C ini benar. Titik yang di sini sama di sini. Ini sama ini. Ini sama ini. Ini sama ini. Jawabannya yang C. Yang D salah, yang E juga pasti salah. Soal yang ke-14. Perhatikan tabel uang saku berikut ini. Rata-rata uang saku pada tabel tersebut adalah rata-rata. Yang ditanyakan adalah rata-ratanya. Rumus rata-rata apa? Jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Di sini jumlah datanya 30.000, jumlah keseluruhan uang sakunya 30.000. Nah, di sini udah dihitung, di sini udah ada datanya. Kalau nggak ada, di sini teman-teman bisa hitung sendiri, tinggal dijumlahin aja semuanya. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 30.000 dibagi 5. Ini gampangnya 30 bagi 5 aja. 30 bagi 5, 6. Jadi 6.000. Jadi rata-rata uang saku pada tabel ini adalah 6.000. Jawabannya yang B. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.